kebebasan beragama belum mendapat jaminan dari negara. Demikian kesimpulan umum hasil riset yang digagas Star Institute sepanjang tahun 2010. 59 tempat ibadah mengalami gangguan. Gangguannya berbagai macam, tidak selalu kumulatif, tapi semua ini pernah mengalami penyerangan, penyegelan, penolakan, atau larangan aktivitas ibadah. Ini masing-masing mengalami gangguan yang berbeda-beda. 59 tempat ibadah ini mayoritas menimpa jemaat Kristen, 43 tempat ibadah. Jadi kalau ditanya berapa tempat ibadah yang menjadi sasaran, maka 43 inilah yang bisa kita identifikasi. Disebutkan dalam riset tersebut, sepanjang tahun 2010 telah terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 286 tindakan dan telah menyebar di 20 provinsi. Adapun 5 provinsi yang dinilai setara tergolong memiliki pelanggaran paling tinggi, yakni Jawa Barat dengan 91 kasus, Jawa Timur dengan 28 kasus, Jakarta dengan 16 kasus, Sumatera Utara dengan 15 kasus, dan Jawa Tengah 10 kasus. Celakanya, kita tahu bahwa pemerintah daerah tidak punya kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini. Bahkan kita tahu bahwa terjadi politisasi isu ini di daerah, dan oleh elit-elit daerah biasanya isu-isu ini digunakan jadi sebagai sumber dukungan, karena mereka mengetahui bahwa ini kelompok-kelompok ini dianggap potensial dan lebih baik mereka pelihara ketimbang mereka kemudian mengambil tindakan. Karena mereka ambil tindakan, tentu saja mereka akan membayangkan adanya penentangan-penentangan. Dari kasus-kasus yang mencuat pada 2010 sebetulnya adalah kasus-kasus yang berkepanjangan, dalam arti kasus-kasus itu pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena tidak ada penyelesaian, terus-menerus terjadi, dan pada 2010 kembali terulang. Sementara itu, Ketua Star Institute Hendardi menyarankan agar DPR RI memprakarsai pembentukan Undang-Undang Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia secara holistik. Pemerintah dan DPR mesti memprakarsai pembentukan Undang-Undang Jaminan Kebebasan Beragama, Berkeyakinan yang mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia secara holistik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengambil langkah politik yang tegas di dalam reshuffle kabinet dengan mengganti Menteri Agama dan tidak memberikan jabatan Menteri Agama kepada kader partai politik. Bahwa kedudukan Menteri Agama ini seringkali lebih digunakan pada kepentingan-kepentingan kemudian partai politik. Dia pernah mengatakan, saya kira di dalam satu kesempatan, bahwa dia membantah atau mengatakan bahwa tidak ada insiden-insiden kekerasan yang bernuansa agama pada konflik-konflik agama. Saya kira dia udah buta kalau Hendardi menilai DPR RI perlu memberikan perhatian dan menjalankan pengawasan serius terhadap implementasi hak konstitusional warga untuk bebas beragama, berkeyakinan dengan membentuk Koskus Parlemen untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan dan menyusun agenda pengawasan dan legislasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.